Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, Kak, yaitu nikmat iman dan Islam. Serta alhamdulillahirabbil alamin masih diberikan panjang umur dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Kakak Solih dan Solihah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini, Kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana nih kabar ayah bunda di rumah? Yang ayah bundanya hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Kakak Solih dan Solihah, hari ini hari apa ya? Betul, hari Selasa. Mohon maaf, hari Senin tanggal 9 November 2020. Pak Rob tak bosan untuk selalu mengingatkan kakak semuanya untuk selalu mempelajari dan membuka kembali tematik 1C-nya karena insya Allah di minggu ketiga kita akan melaksanakan praktek PAS. Dan di tanggal 12 November nanti Pak Rob akan memberikan laporan PJJ. Pahim tum? Pahim. Nah, dan nanti di bulan Desember kakak akan melaksanakan ujian tulis PAS. Tetap semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatannya dan selalu semangat belajar di rumahnya. Pahim tum? Pahim. Nah, alhamdulillah. Baiklah kakak Solih dan Solihah, kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kita membaca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sebelumnya kita doakan dulu untuk ayah bunda atau kakak semuanya. Kalau ada yang sakit atau saudara kakak yang sakit, kita doakan. Mudah-mudahan segera Allah beri kesembuhan dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Oke. Baiklah kakak Solih dan Solihah, sebelumnya Pak Rob harus selalu mengingatkan kalau kita keluar rumah harus memakai masker. Kemudian yang kedua, jika kita melaksanakan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus selalu mencuci tangan memakai sabun, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Dan yang ketiga adalah hindari kerumunan. Pahim tum? Pahim. Nah, baiklah kakak Solih Solihah, kita mulai belajarnya. Anak solih siap duduk rapi. Hap. Oke. Masih bersama para di tema 1D, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Kelas 1 pada tahun pelajaran 2020-2021 SDIT Aula. Oke. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran ke-4, 5, dan 6 di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah, kalau di minggu kemarin kita belajar tentang permintaan maaf, kalimat tolong menolong, dan ucapan terima kasih. Kalau sekarang siswa dapat mengetahui ungkapan atau kalimat ajakan, perintah, dan kesantunan kepada orang tua dengan benar.
Selanjutnya dengarkan para kalimat ajakan diucapkan dan digunakan saat kita mengajak kepada orang lain dengan cirinya menggunakan kata ayo, kata mari, dan tanda seru. Jadi kalimat ajakan itu diucapkan atau digunakan saat kita mengajak kepada orang lain. Cirinya ada kata ayo, kata mari, dan tanda seru. Kemudian kalimat perintah diucapkan atau digunakan saat kita memerintah kepada orang lain dengan ciri menggunakan tanda seru. Kalau kalimat perintah itu yaitu kita memerintah kepada orang lain dengan tandanya ada tanda seru di akhir kalimatnya. Kemudian contoh santun kepada orang tua adalah berbicara dan bersikap sopan, mentaati perintahnya, kemudian pamit atau izin kepada orang tua. Nah, itulah salah satu perbedaan atau perbedaan dan persamaan dari kalimat ajakan, kalimat perintah, dan contoh santun kepada orang tua. Kalimat ajakan ingat diucapkan, digunakan saat kita mengajak kepada orang lain dengan ada kata ayo, mari, dan tanda seru. Kalau kalimat perintah diucapkan atau digunakan ketika kita memerintah kepada orang lain dengan ciri menggunakan tanda seru. Kalau santun kepada orang tua bersikap sopan, mentaati perintahnya, kemudian izin ketika kita mau bermain, izin ketika menggunakan barang, dan harus sopan serta baik dalam berbicara dan sikapnya. Pahim tem? Pahim. Nah, dengarkan cerita dari Paraub. Pada hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan rumah. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan rumah, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka izin kepada ibu atau ayah. Nah, dari cerita ini Udin, Beni, Edo, dan Dayu adalah memperlihatkan sikap yang baik. Salah satunya mereka meminta izin kepada ayah bundanya, mereka mau bermain di rumah Edo. Nah, izin kepada ibu atau ayah ini adalah salah satu sikap santun. Yang mana izinnya? Nah, ini izin kepada ibu dan ayah adalah salah satu contoh sikap santun kepada ayah dan bunda. Nah, contoh santun kepada orang tua. Salah satunya juga ketika kita meminta izin mau berangkat sekolah, mau bermain. Kita harus selalu meminta izin kepada ayah bunda. Pahim tem? Pahim laksanakan dan ikuti contoh seperti yang Parok jelaskan barusan. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap santun kepada orang tua, salah satunya izin ketika kita mau bermain atau menggunakan barang. Lanjut. Yang selanjutnya di sini adalah contoh kalimat ajakan. Tadi kalimat ajakan itu diucapkan atau digunakan saat kita mengajak kepada orang lain. Contohnya ada tanda seru dan ada kata ayo dan mari. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, ayo berolahraga supaya tubuh sehat. Ada kata ayo dan tanda seru. Ayo belajar lebih giat. Ada kata ayo dan tanda seru. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Ada kata ayo dan tanda seru. Ayo menjaga lingkungan. Mari menjaga lingkungan. Ada kata mari dan tanda seru. Kan ditandai dengan ciri kata ayo dan mari. Yang selanjutnya, mari bermain bersama. Ada kata mari dan tanda seru. Pahim tem? Pahim. Nah, inilah salah satu contoh kalimat ajakan. Ada kata ayo, ada kata atau kata mari dan tanda seru. Selanjutnya, contoh kalimat perintah. Kerjakanlah sholat 5 waktu. Nah, itu bentuk perintah dan ditandai dengan tanda seru. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya. Itu perintah dan ditandai dengan tanda seru. Menghormatilah kedua orang tua dan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian, belajarlah yang rajin. Diakhiri dengan tanda seru. Terakhir, jagalah kesehatan, ditandai dengan tanda seru. Itulah bentuk-bentuk kalimat perintah.
digunakan, diucapkan ketika kita memerintah dan diakhiri dengan tanda seru. Itu salah satu cirinya. Pahim tum? Pahimna. Nah, baiklah kakak solih-solihah, seperti itulah penjelasan tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan santun kepada orang tua. Sekarang mari mempelajari dan membaca di buku paket tema 1D halaman 69 dan 70. Tidak dipoto dan tidak dilaporkan, hanya dibaca saja. Kemudian kerjakan latihannya di buku paket tema 1D halaman 55 dan 67. Dua halaman. Kemudian kerjakan di buku tulis tematik. Yang mana yang dikerjakan di buku tulis tematik? Yang membuat satu kalimat ajakan. Kakak buat satu kalimat ajakan, contohnya yang tadi di buku tulis tematik. Kemudian buat lagi satu kalimat perintah di buku tulis tematik. Hanya satu kalimat perintah di buku tulis tematik, dipoto dan dilaporkan ya. Jadi tugasnya kakak mengerjakan halaman 55 dan 67, kemudian yang kedua membuat satu kalimat ajakan di buku tulis dan membuat satu kalimat perintah di buku tulis tematik. Pahim tum? Pahim. Nah, dipoto dan dilaporkan. Insya Allah bisa, insya Allah semangat dan insya Allah ceria. Tetap semangat kak. Tetap jaga diri dan kesehatannya, semangat, mandiri, dan teliti mengerjakan di rumahnya dengan dibimbing oleh ayah bunda. Pahim tum? Pahimna. Baiklah kakak solih-solihah semuanya, demikianlah video pembelajaran yang bisa Parob sampaikan di tematik 1D, subatema 2, kegiatan keluargaku pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8 pada pembelajaran 4, 5, dan 6 yang bisa Parob sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan nantikan video selanjutnya dari Pak Roub. Nantikan video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap ceria, jaga diri dan kesehatannya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kakak Solih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kakak Solih semuanya. Jaga diri dan kesehatannya. Tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.